Jadi kalau misalkan emang ada orang lari, harusnya bayangannya juga ikut cepet dong. Tapi ini bayangannya lambat. Dan gak kedengeran suara sama sekali, langkah kaki pun gak ada. Dan harusnya kalau lambat, ya berarti masih kelihatan dong orangnya, meskipun udah jauh gitu, karena lorongnya panjang kan. Gara-gara takut, Anjani ini teriak dan akhirnya teman-temannya jadi pada kebangun. Ditanyalah dia sama teman-temannya. Setelah nyeritain, satu temennya Anjani ini bilang kayak nenangin, ya mungkin itu ada orang masuk kamar, tapi lu gak dengar gitu. Nah tapi besok paginya, saking keponya si Anjani ini, dia nanya ke anak-anak yang tidurnya tuh di kamar yang selorong sama dia. Dan ada 4 kamar tuh di lorong itu yang keisi. Ditanya tuh satu-satu, lu kemarin jalan-jalan ya tengah malam? Dan lu tahu Muy, Nat, mereka semua udah pada tidur dari jam 10 malam. Jadi gak ada yang keluar sama sekali. Dan ternyata yang ngerasain kayak gini tuh gak cuma Anjani doang Muy, Nat. Ternyata pas dia di perjalanan pulang, rombongan Anjani ini mampir kayak ke warung makan prasmanan gitu. Terus tiba-tiba ada satu temennya Anjani, dia duduk di samping Anjani. Kita sebut aja namanya Dela ya. Dan gak ada apa-apa, tiba-tiba si Dela ini nyeletuk ke Anjani. Lo tau gak sih, kemarin malam gue nge-GoFood minuman. Sampai subuh gue nungguin gak nyampe-nyampe. Anjani nanya, kok bisa? Jadi jam 11 malam pesanan gue tuh udah diantar abangnya. Jam 1 gue tungguin gak sampai-sampai. Dan gue udah ngontak toko minumannya. Tapi anehnya di sistem pesanannya dia tuh udah sampai. Di historinya juga tulisannya udah diterima. Dan anehnya lagi, dia pesen minuman itu kan lewat kayak ojek online gitu ya. Itu bayarnya COD. Kayak siapa yang mau ngambil gitu kan. Siapa yang mau bayar juga, ya gak sih? Belum dibayar. Ditelepon lah sama si Dela ini ke abangnya yang anter. Tapi kata abangnya udah diterima di depan gerbang. Dela ini shock dong, karena ya dia ngerasa temen-temen sekamarnya dan dia pun gak ada yang merasa nerima pesanannya sama sekali. Ditanyalah sama si Dela ini ke abangnya, siapa pak emang yang nerima, ciri-cirinya kayak gimana? Abangnya bilang, pakai setelan baju merah mbak, rambutnya digerai, cewek. Sedangkan Dela sama teman-temannya ini semuanya berjilbab Muy, Nat. Dan malam itu nggak ada yang pakai baju warna merah. Apa resepsionis gitu nggak juga Bi? Kayaknya sih enggak Muy. Karena kan yang tadi gue bilang resepsionisnya kan juga nggak ada yang muda gitu loh. Sih. Nah si Dela ini udah mikir kayak, wah ada yang nggak beres nih. Abis itu langsung dimatiin lah teleponnya sama si Dela. Dia nggak mau ngomong panjang lebar karena ya dia takut juga si abangnya jadi overthinking kata gitu. Akhirnya diikhlasin aja lah sama dia pesanannya itu. Si Dela cuma takut kayak abang GoFoodnya tuh diisengin sama si makhluk halus ini kan kasihan juga gitu kan. Iya. Nah terus ada lagi Muy, Nat, sebut aja namanya Nina, temannya Anjani juga. Nah Nina ini kamarnya di sebelah kamarnya Anjani. Jadi masih satu lorong tuh. Nina ini dipanggil sama temennya dari kamar lain. Temennya ini kayak minta tolong sesuatu. Pas disamperin ke kamarnya, dia tuh minta tolong kayak kamar mandinya dia gak beres gitu. Pas dia sampai ke kamar mandinya, itu beneran dia ngeliat kalau kerannya tuh beneran mati nyala sendiri depan matanya dia. Padahal gak ada siapa-siapa. Dan di kamar yang lain ternyata ada lagi. Sebut aja namanya Alia ya. Alia dan teman-temannya cewek berempat. Malam-malam mereka tuh ngedenger ada suara burung gagak masuk ke kamar. Dan di malam yang sama dia denger kalau misalkan ada suara ketokan pintu kayak tok 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 gitu. Nah dia tuh langsung cepet jalan buka pintu dari dalam kamar. Tapi tiba-tiba pas dilihat gak ada siapa-siapa. Padahal itu lorong yang sama kayak Anjani gitu loh. Lorong yang panjang, yang mana kalau misalkan orang dateng tuh gak mungkin orang bisa hilang secepat itu. Kecuali emang beneran iseng gitu ya, Lari gitu. tapi kan gak mungkin juga ngapain gitu loh. Dan gak mungkin juga Alia ini halu ngedengar suara ketokan. Karena yang ngedenger tuh gak cuman Alia doang, tapi 3 orang temennya yang satu kamar juga ngedenger. Terus habis itu ketahuan gak tuh Bi akhirnya siapa itu? Kayaknya sih enggak ya Nat. Karena si Anjani juga gak ngasih tahu nih sebenarnya apa yang terjadi. Dan dia juga gak ngulik tentang si hotel yang angker itu. Berarti resepsionisnya pun juga nggak tahu kalau misalnya tamu-tamunya digangguin sama penunggu hotel itu ya? Kemungkinan sih enggak, karena kayaknya Anjani juga nggak nanya-nanya ke resepsionisnya gitu loh, nggak nyari tahu gitu. Ataupun ya bisa jadi resepsionisnya nutupin juga kan. Gue jadi penasaran sih, hotel di Badung kan? Di Badung. Di mana ya?